Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudari peserta kajian kitab Mabadi Ilmu Fikih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa dikehendaki Allah baginya kebaikan, maka dia berikan kepadanya pemahaman dalam agama. Kemudian salat dan salam kita aturkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga, sahabat beliau dan para pengikut setia mereka hingga hari kiamat. Kajian kita dalam kitab Mabadi Ilmu Fikih pada halaman 25 di bagian yang ketiga atau jilid ketiga dengan judul Hadanah. Saya bacakan dulu teks dari kitab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ani wa iyyakum bil fi darain. Hadanah, memelihara anak. Jika terjadi perceraian suami istri dengan talak atau lainnya, dan bagi keduanya itu ada mempunyai anak kecil, ibulah yang lebih berhak memeliharanya sampai umurnya 7 tahun. Setelah itu boleh anak itu memilih antara kedua ibu atau bapaknya. Dan syarat ibu yang memelihara itu 7 perkara. 1. Berakal. 2. Merdeka. 3. Islam. 4. Adil. 5. Kepercayaan. 6. Tetap di negeri. 7. Tidak bersuami. Jika tiada berhimpun syarat-syarat demikian, tiadalah ibu berhak memeliharanya. Adapun belanja keduanya, pemelihara dan anaknya ditanggung oleh wali kanak-kanak itu. Dalam kehidupan berkeluarga ini ada terjadi sesuatu yang tidak kita kehendaki. Allah pun membolehkan tapi tidak menyukai. Abghadul halal 'indallahi talaq. Yang paling dimurka atau tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun halal adalah talak. Karena dari perceraian dan talak inilah yang paling pertama mudarat, yang mendapatkan kemudaratannya adalah anak-anak. Nah, maka ketika terjadi perceraian atau kata beliau tadi lainnya, maksudnya di sini wafat ayah anak ini meninggal dunia. Nah, maka hak asuh menyusui, membesarkan anak ini itu adalah hak ibunya. Jadi tidak boleh orang lain merebut anak ini daripada ibunya. Nah, karena hak utamanya adalah miliknya dia. Hakul hadanah ini atau hak asuh ini sampai usia 7 tahun. Jadi berbeda dari hukum nasional kita itu sampai 18 tahun atau sampai berakhir masa yang disebut usia anak-anak. Jadi kalau di hukum Islam itu sampai 7 tahun. Setelah 7 tahun ternyata di hukum nasional juga membolehkan ini. Anak itu bisa memilih. Dan biasanya hak asuh ini diajukan atau digugatkan ke pengadilan agama di kota atau kabupaten masing-masing yang berperkara, dan di atas 7 tahun itu diberi anak ini kesempatan untuk memilih. Jadi persis dengan apa yang terjadi di zaman Nabi SAW. Ada 2 orang suami istri rebutan untuk mengasuh anaknya padahal mereka sudah bercerai. Maka karena anaknya sudah berusia 7 tahun atau 8 tahun, Nabi meminta kepada anak itu untuk memilih mau ikut sama ibunya atau ikut sama ayahnya. Nah, tapi ibu yang memiliki hak utama tadi memiliki syarat untuk boleh dia melakukan hakul hadanah atau hak asuh ini. Yang pertama, dia berakal. Jadi kalau dia ada cacat mental, maka hilanglah hak dia untuk mengasuh anaknya. Merdeka, tidak budak.
Islam artinya beragama Islam. Jadi kalau anak itu berpindah agama, maka ibunya itu pindah agama, maka yang berhak mengasuh anak itu adalah ayah yang Islam atau ibu yang Islam. Yang keempat, adil. Maksud adil di sini adalah perilaku yang baik, menjadi suri tauladan bagi anaknya. Misalnya kalau ibunya tidak punya hak untuk mengasuh, kemudian diasuh oleh ayahnya, ternyata ayahnya ini pemabok misalnya, nah maka gugurlah ke hak dia untuk mengasuh anak ini. Begitu pula ibunya. Nah, kelima, kepercayaan. Kepercayaan artinya kemampuan dia untuk mengasuh anak ini, baik itu sisi kecerdasannya dalam membimbing anak, mendidik anak dan membesarkannya, ataupun keperluan sehari-hari, bagaimana dia bisa memberi masak, membersihkan anak dan sebagainya. Nah, yang keenam, tetap di negeri, maksudnya tidak melakukan perjalanan sehingga anak-anak ini ditinggalkan di rumah, tidak diasuh oleh ibunya. Nah, yang ketujuh, tidak bersuami. Selama si ibu ini tidak bersuami, dia punya hak untuk mengasuh anaknya. Tapi kalau dia bersuami, maka dia masih boleh mengasuh anaknya dengan syarat suaminya itu, suami yang baru dia nikah itu mengizinkan, perbolehkan untuk mengasuh anaknya dia. Tapi kalau dia tidak mengizinkan, maka berpindahlah hak asuh ini kepada saudara atau saudari ibunya. Kalau bahasa Banjar, acil dan sanak mama, atau tante, saudari dari ibu. Jadi hakul hadanah itu turun bukan ke lelaki. Jadi kalau suami istri, hak utamanya ibunya. Nah, kalau ibunya tidak menikah lagi atau gugur salah satu dari syarat-syarat ini, maka yang mengambil hak asuh adalah ayahnya. Kalau tidak ada ayahnya, karena anaknya anak yatim dan ibunya mau bersuami, maka pindah ke saudari ibunya. Contoh, siapa yang berhak menerima atau mengasuh anak yatim atau orang yang hak asuh ini, ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan Ja'far, abang beliau, kemudian mereka ini rebutan karena ketika mereka memasuki kota Mekah, anak Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu itu mau ikut bersama mereka. Kata Sayyidina Ali, saya ngasuhnya karena saya sepupunya dia. Kata Ja'far, saya mengasuhnya. Kenapa? Selain dia sepupunya dia, istrinya Ja'far adalah saudari dari ibunya anaknya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, perempuan. Maka Nabi SAW menyerahkan hak asuh ini kepada Ja'far, bukan karena Ja'farnya, tapi karena istrinya adalah saudari perempuan dari ibu anak yatim daripada anak Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, sekarang kalau sudah memiliki hak asuh, kita mengenali siapa yang membiayai mereka, siapa yang membiayai kehidupan mereka, mulai biaya susu dan segala sesuatunya, sekolah, pakaian dan yang lain-lain. Maka itu adalah kewajiban ayah. Jadi kewajiban ayah kalau masih hidup ayahnya. Kalau ayahnya meninggal, maka kewajibannya ahli waris utama. Jadi kalau ayahnya meninggal masih ada ayahnya, maka kakek yang mengasuh anak yatim ini. Kalau kakek meninggal, maka itu saudara kandung daripada
ayahnya yang meninggal ini. Dan sesuailah dengan urutan hak orang yang memberi warisan mendapatkan warisan, merekalah yang punya tanggung jawab kepada anak perempuan atau anak-anak yatim laki-laki ataupun perempuan ini. Nah, jadi disinilah saudara-saudari perlu kita memahami. Kita seringkali bertanya-tanya kenapa laki-laki lebih besar mendapatkan porsi dalam waris dibandingkan perempuan. Jawabannya gampang, karena laki-laki banyak tanggung jawabnya. Nah, diantaranya di sini tidak ada kewajiban memberikan belanja atau memberikan nafkah itu kepada seorang perempuan, baik itu istri, baik itu saudari, baik itu anak-anak perempuan. Tidak ada kewajiban semacam itu dibandingkan laki-laki. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bagaimana? Seringkali saya dibantah dengan ucapan, tapi dia tidak menjalankan tugas-tugasnya itu. Maka jawaban kita, apabila dia melanggar hukum, bukan hukum yang dirubah, tapi orang yang melanggar hukum itulah yang akan dihukum. Nah, karena tidak ada hukumannya di dalam kehidupan kita ini, misalnya di penjara atau di apa, karena gara-gara dia mengabaikan orang-orang yang wajib dia nafkahi, wajib dia hidupi, istilah kita, maka na'udzubillah min zalik, dosa di sisi ganjaran atau balasan di sisi Allah Azza wa Jalla itu lebih berat lagi. Jadi lebih baik kita itu disiksa di dunia daripada nanti di akhirat. Nah, karena ini tidak ada hukumannya, na'udzubillah min zalik, maka disinilah tanggung jawab kita sebagai laki-laki harus memahami hukum fikih ini, hakul hadanah ini, agar tidak terjadi apa yang ditulis oleh Syekh Al-Hajj Muhammad Sarni dalam peringatan beliau ini. Kata beliau, peringatan, banyak terjadi di negeri kita orang bercerai, suami istri yang mempunyai anak dipelihara oleh ibunya, dan belanjanya ditanggung pula oleh ibunya atau neneknya, artinya kakeknya. Bapaknya jarang sekali mendapatinya, jadi bertemu aja jarang sekali. Apalagi memberikan belanja anak, sangat jauh. Berikan belanja aja nggak pernah. Atau apalagi memeliharanya. Ia setelah bercerai beberapa hari berpikir lagi mencari gadis anak orang berada. Ia senang menggantungkan hidupnya kepada orang lain apabila ia puas dicerainya pula. Demikianlah perbuatan yang dilakukannya. Ia masih belum menginsafi kewajiban-kewajiban yang dibebankan Tuhan kepada dirinya. Karenanya dengan adanya hur ini yang telah kami kemukakan dalam risalah ini, dapat diambil pelajaran dan pengetahuan untuk meluruskan jalan menuju keselamatan hidup di dunia ini dan akhirat kelak. Amin rabbal alamin. Ini peringatan dari kiai kita yang sudah lama meninggal dunia. Masih ada orang-orang yang berperilaku semacam ini. Wajiblah kita sadarkan untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab tidak berarti dia harus memenuhi segala kebutuhannya, tapi tanggung jawab itu adalah dia berusaha mencari nafkah yang halal walaupun sedikit, dan memberikan kepada anaknya walaupun sudah bercerai dengan ibunya, dia tetap memberikan nafkah wajib ini. Karena nafkah wajib tidak berhenti dengan perceraian. Yang berhenti dengan perceraian hanya kewajiban memberi nafkah kepada istri. Karena istri tidak lagi menjadi istri karena perceraian, maka anak tidak ada namanya mantan anak. Kalau mantan istri ada, kalau mantan anak nggak ada. Nah, begitu juga tidak ada mantan ayah, mantan ibu. Nah, oleh karena itu kewajiban itu tetap menyangkut pada diri kita kalau kita punya anak. Dan apabila kita abaikan, na'udzubillah min zalik, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i itsman an yuti'a man ya'ul. Cukuplah seseorang itu mendapatkan dosa gara-gara dia mengabaikan atau tidak memberi belanja nafkah kepada orang yang wajib dia besarkan atau dia tanggung. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita sehari-hari ini banyak kita melihat orang-orang yang berperilaku semacam ini, hidupnya kehilangan berkah.
dia bekerja mungkin bisa sukses, tapi suksesnya hanya dengan hitungan tahun saja. 2 tahun, 3 tahun, anjlok lagi usahanya. Dia mulai lagi, anjlok lagi. Bahkan kadang-kadang bangkrutnya berkali-kali. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menegur dia agar dia menjalankan kewajibannya. Anak-anaknya yang dulu yang sudah dia dapat diberikan oleh Allah sebagai amanah kepada dia tidak menjalankannya. Nah, oleh karena itu, bagi kita yang sudah punya anak atau belum atau ingin mau menikah, maka perlulah kita memikirkan bagaimana kita menyiapkan nafkah ini. Dan apabila sudah kita punya anak, maka berdoalah sekaligus berusaha. Maka tidak akan suatu kesusahan itu atau kehempitan itu akan terjadi selama-lamanya. Tapi pasti ada nanti Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu rezeki bagi kita, karena dia menguji kita dulu, mengetahui apakah kita benar-benar bertanggung jawab kepada orang-orang yang kita kepada anak-anak kita ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melihat kita bertanggung jawab, maka Allah berikan kemudahan. Saya pernah melihat di berita bahwa ayah itu hanya bekerja jadi tukang beca, anaknya 7. Subhanallah, ke-7 anaknya itu adalah sarjana semua. Bahkan yang terakhir yang sempat heboh itu kan yang seorang mahasiswi viral sekali, dia minta ayahnya untuk mengantarnya dengan becak yang merayakan hari wisudanya dia. Dan dia dengan bangga mengatakan, karena ayah yang bertanggung jawab, maka saya menjadi orang yang sukses. Bahkan dia sekarang ini sudah mencapai pendidikan tertinggi, yaitu S3, sudah mencapai tingkatan doktoral, berakah daripada bangganya dia dengan ayahnya, karena ayahnya lah yang membesarkan dia, membimbing dia, mendidik dia sampai dia menjadi seorang sarjana. Inilah bukti-bukti apabila kita menjalankan syariat al-Islam ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan bagi kita di dunia, dan tentunya ganjaran dan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang janjikan, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Suatu surga yang tidak bisa kita bayangkan, artinya tidak terbayangkan indahnya surga itu, sehingga mata kita nggak pernah lihat, telinga kita tidak pernah mendengar, bahkan mungkin tidak terlintas di hati kita. Syekh Ali Tantawi pernah ditanya, Syekh, apa maksudnya tidak terlintas di hati kita indahnya surga itu? Jadi kata beliau seperti ini, kalau kita hidup pada zaman dulu, lalu ada yang cerita bahwa sebuah kapal besar yang ditumpangi oleh 400 orang, 450 orang bisa terbang di langit. Kalau kita hidup pada masa itu, bisa nggak kebayang pesawat, kata beliau. Nah, begitu juga di surga Allah. Seindah apapun kita bayangkan daripada indahnya di dunia ini, maka di akhirat atau di surga tidak ada sesamanya. Nah, jadi semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan. Mudah-mudahan dengan ilmu ini kita bisa bertanggung jawab, kita bisa dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jalankan mas'uliyah atau tanggung jawab ini, agar dunia ini tetap berjalan sesuai dengan fungsinya. Ayah menjadi nafkah bagi anak-anaknya, dan anak-anak itu nanti tumbuh kembang dengan kebaikan dan memberikan doa-doa bagi ayah ibunya ketika mereka sudah tiada lagi, menyelamatkan dia daripada kesalahan kekhilafan dia di dunia, dan mendoakan mereka agar dia masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian, Allahu waliyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.